Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Wa sunnatul matlubatu fis salati naw'ani ab'adun wa hay'atun. Fal ab'adu ishruna minha al-qunutu wa tashahhudul awwalu fil fardi wal hay'atu kathiratun minha tasbihatur ruku'i was sujudi ila akhir. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Fajri Bapak Khairul Fikri, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para orang-orang tua kita, para sesepuh, ini sepuh, Bapak Haji Yasin, Bapak RW, dan juga yang lainnya, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mengisi waktu luang kita untuk silaturahmi, untuk melakukan amal-amal baik yang semuanya tidak lain dan tidak bukan, agar amal baik ini menjadi imbas buat orang-orang tua kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerang kubur-kubur mereka, menjadi satu peringanan beban mereka yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jujur saya tuh kalau ngaji begini geget tuh. Asli. Kalau orang bilang nervous ya, nervous apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'malun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "lima taquluna ma la ta'malun." Kenapa kalian berbicara, kenapa kita berbicara ma la ta'malun, yang kita tidak pernah mengerjakan apa yang kita bicarakan. Kita bicara tentang kebaikan, tapi kita bukan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kita bicara tentang amal soleh, tapi amalan kita amalan yang tidak soleh. Kita bicara tentang sholat kita jauh masih benar. Maka kemudian kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'malun. Kebencian yang begitu besar, dosa yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an taqulu ma la ta'malun,
ketika kita berbicara mala ta'malun, akan sesuatu yang kita tidak pernah kerjakannya. Ya, kita bicara sedekah, kita melitnya minta ampun. Kita bicara tentang khusyuk kita jauh, salat kita jauh dari khusyuk. Kita mengajak kebaikan, tapi kita menimbul keonaran. Ini kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun, dosa yang begitu besar, kebencian Allah yang begitu besar ketika kita berbicara akan sesuatu yang kita tidak pernah mengerti, yang kita tidak pernah mengerjakannya. Dalam surah yang lain Allah pun mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah engkau mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kita lupa akan diri kita sendiri. Orang kita ajak, ayo baik, berbuat baik, ayo sedekah, tapi kita melupakan diri kita sendiri. Wa tatluna kitab, sedangkan kita termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitab dan lain sebagainya. Karena nanti orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, yu'maru bil alimi ilan nar. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang ngajak kepada kebaikan tapi dia lupa akan dirinya sendiri. Orang-orang yang berbicara tentang sesuatu yang baik, tentang amal soleh, tapi dia tidak pernah mengerjakan amal soleh, nanti yu'maru ilan nar, diperintahkan mereka semua untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Lebih enak ya kita ngajak kebaikan, tapi kita yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika masuk dalam neraka itu, keadaan perut kita dalam keadaan terbuka dan dililit oleh ucus kita keluar. Kemudian muter. Kemudian dikelilingin oleh penduduk neraka, dan penduduk neraka bertanya kepadanya tentang keadaan kita. Kenapa lu begitu? Lu sering dakwah ke sono kemari, lu sering bicara tentang kebaikan. Kenapa lu masuk surga dan dalam keadaan yang tidak sewajarnya? Terus dia berkata, aku mengajak orang untuk berbuat baik, tapi aku tidak pernah berbuat baik. Aku mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran, tapi aku mengerjakan kemungkaran. Na'udzubillah. Hadirin teman-teman rahimakumullah, datangnya kita ke tempat ini jelas satu merupakan kebaikan yang begitu besar buat kita sekalian. Datangnya kita ke tempat ini jelas merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita sekalian. Di dalam satu hadis qudsiynya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, tuba li'abdin tatahhara fi baitihi summa zarani fi baiti fahaqqun 'alal mazuri ay yukrima zairah. Kata Allah, tuba li'abdin, begitu bahagia seorang hamba, begitu terpujinya seorang hamba, tatahhara fi baitihi, yang mana dia bersuci di rumahnya. Sebelum berangkat kita yang mandi dulu, entah itu mandi wajib ataupun bukan. Ya, tatahhara bersuci di rumahnya, baik dia dengan mandi wajib, baik dia bersuci dengan berwudu, sebelum berangkat kemari dia berwudu. Summa zarani fi baiti, kemudian
setelah dia berwudu, thumma zarani fi baiti, dia mendatangi aku, fi baiti, di rumahku, yaitu rumah tempat turunnya rahmat Allah. Jangan bilang ini rumah Allah, kubur ya. Masjid rumah Allah, kubur. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan masjid rumah Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Binatang punya kandang, kita punya rumah, ya. Berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, dengan makhluk, dengan ciptaannya. Yang benar, rumah tempat turunnya rahmat Allah. Baitullah, rumah tempat turunnya rahmat Allah. Ka'bah Baitullah, rumah tempat turunnya rahmat Allah. Masjid Baitullah, rumah tempat turunnya rahmat Allah. Nah, ini yang benar ya. Jangan rumah Allah. Kalau rumah Allah kita katakan berarti rumah Allah, kubur kita. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Fahaqqun 'alal mazuri ay yukrima zahirahu, maka sudah sebuah kepastian bagi orang yang datang, bagi orang yang didatangi, ayyukrima zairahu, untuk memuliakan orang yang mendatanginya. Ya, kita datang kemari ini berarti kita termasuk orang yang dimuliakan Allah. Ketika kita datang ke para ulama, berarti kita termasuk orang-orang yang dimuliakan ulama. Hadirin teman-teman rahimakumullah, kembali lagi yang kita takutkan tadi, yaitu kita berbicara tidak sesuai dengan apa yang pernah kita kerjakan. Oleh karena itu, saya ingin berbicara tentang wasunnanul matlubatu fis sholati ab'adun wa hay'atun. Di dalam sholat, ketika kita berbicara atau mempelajari tentang syurutus sholat, pasti ada kata-kata alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Ya, gitu ya. Kalau orang yang mungkin yang pada ngaji gitu, itu pasti ada gitu. Ketika kita berbicara atau mempelajari bab sholat, di dalam syurutus sholat itu ada alla ya'taqida min fardhan min furudihi sunnatan. Termasuk syarat daripada sholat yang kita kerjakan, kita tidak boleh meyakini fardu sholat dari beberapa fardu yang ada sunnatan sebagai sunnah. Makanya sholat perlu ilmu ya. Ilmu perlu guru, bukan perlu YouTube atau Google ya. Kalau ngajinya sama YouTube, larinya ke Nasrani ya, nggak ada sanadnya. Ilmu perlu guru, bukan perlu YouTube, bukan perlu Google. Sekarang kan orang gampang banget ya, ngambil dari YouTube, di-share, bisa jadi haram nanti. Dari YouTube itu bukan ilmu, bukan ilmu. Ilmu itu inda syekh, itu kita ngambil dari guru. Tadi kembali bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak boleh meyakini yang fardu sebagai sunnah. Berarti kita harus tahu itu mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang rukun ada berapa? Berapa yang rukun? Ada berapa? Ada berapa? Banyak. Yang rukun ada berapa? Ada yang bilang 13 ya. Ada yang bilang 17, yang 13 dengan memasukkan tumakninah 1, yang 17 dengan memasukkan setiap gerakan nanti ada tumakninahnya. Ini kita harus tahu mana yang rukun, mana yang fardu. Karena ketika kita tidak mengerti ini, maka man amila bi ghairi ilmin ya'malu, kata Ibnu Rus, man amila bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Siapa-siapa yang beramal tanpa ilmu, dia kerjain itu amal, mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ustaz Romani mah dulu dilemparin tuh amal. Ustaz Romani gitu kalau bilang, kita sholat kagak ada ilmunya, di samping ditolak, dilemparin, tidak diterima. Karena ada orang nolak tapi diterima dulu ya, diterima dulu, ntar dia kasih orang buat ngenakin gitu. Tuh, dari dia diterima, dikasih orang lagi. Ini kagak, udah nggak diterima, dilemparin, depan mata, kan gitu. Nah, salah satu di dalam ibadah, dalam sholat ada sunnah yang dikatakan sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad ketika ditinggalkan kita harus dianjurkan kita tambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sunnah ab'ad banyak, cuman terringkas dalam dua. Yang pertama kunut, sholat subuh, sholat witir pada akhir bulan, pada pertengahan kedua ya, pada 15 kedua ya, ke pertengahan terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, pertengahan di bulan Ramadan. Ini sunnahnya sunnah ab'ad. Ketika kita meninggalkan witir, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Sebelum salam. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali sujud. Ya, itu sujud sahwi. Beda kalau sujud-sujud yang lainnya, sujud tilawah 1 kali, sujud syukur 1 kali. Tapi bukan habis ngegolin sujud syukur, haram. Ya, ada habis ngegolin masih kagak punya wudu, kagak nutup aurat, sujud haram. Ya tuh. Atau habis sholat tuh ada orang yang habis sholat dia sujud lagi, haram. Ada tuh. Banyak nggak tuh habis sholat dia sujud lagi, haram. Banyak tuh. Dia habis sholat dia doa, dia sujud lagi, itu haram. Ketika kita melaksanakan sujud sahwi, posisi kita sama dengan habis tahiyat itu, habis innaka hamidum majid. Ini posisi tahiyat kita seperti orang melaksanakan sujud yang tahiyat yang pertama. Bukan duduknya dulu betul. Tilawah. Nah, jadi posisi kita duduk gini. Ya, nih baca at-tahiyatul mubarakatuh sampai innaka hamidum majid, sujud lagi 2 kali. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yasfu, 3 kali. Terus duduk lagi. Duduk. Bacanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian sujud lagi, bacanya sama subhana man la yanamu wa la yasfu. Berapa kali? 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Adnar kamal 3 kali. Baru setelah selesai itu baru kita duduk lagi, baru tahiyat begini baru. Tahiyat begini baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ilmu praktek ya. Ilmu praktek. Dan yang kedua, ketika yang termasuk daripada sunnah ab'ad yang kedua yaitu tahiyat yang pertama. Tuh, baca tahiyat yang pertama tuh di rakaat kedua itu nanti itu hukumnya sunnah ab'ad. Ketika kita meninggalkan itu, nggak batal sholat kita. Dan jangan pula kita menambah rakaat. Tapi cukup kita teruskan sholat kita. Ya sholat ini mungkin sholat maghrib lupa nih tahiyat, langsung diri. Ya udah diri aja, diri. Jangan habis sudah diri balik lagi, batal. Udah diri nih, udah jejak kita diri
Kemudian kita balik lagi tahiyat, batal. Kenapa? Sudah melaksanakan fardu. Iya, udah belum lagi yang melaksanakan sunnah. Sama ketika kita Allah takbiratul Allahu Akbar, ini kita takbiratul udah Allahu Akbar, udah a'udzu, jangan baca Allahu Akbar kabira, karena kita udah mau melaksanakan fardu yang berupa Fatihah. Jangan Allahu Akbar, a'udzubillah, lupa Allahu Akbar kabira, jangan, karena kita sudah mau melaksanakan baca Fatihah. Atau udah Bismillahirrahmanirrahim, kalau udah Bismillah bisa batal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca doa iftitah. Jangan langsung Allah, jangan langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Fatihah terus, jangan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kabir, jangan. Nanti bisa batal sholatnya karena sudah melaksanakan fardu. Jadi termasuk daripada sunnah ab'ad yaitu bacaan tahiyat yang pertama. Terus benar tuh tahiyatnya tuh. Jangan tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah, jangan begitu. Tapi tetap bacaan tahiyat itu ketika dia pertama, tahiyat yang pertama hukumnya sunnah ab'ad, tapi ketika di akhir tahiyat yang terakhir hukumnya menjadi wajib hukum. Makanya bacaan ruknul qauliyah itu salah satunya adalah tahiyat. Makanya hati-hati ketika tahiyat, baca yang benar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibantu lillah. Jangan at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Bisa tidak sah salat kita karena di dalam kita membaca tahiyat kita tetap harus memperhatikan tasdid yang ada di dalam tahiyat. Tahiyat begitu juga. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun. Ya. Ini dua. Ketika kita tinggalkan, kita harus melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama qunut, yang kedua tahiyat. Tahiyat yang pertama. Sama ketika kita meninggalkan yang fardu. Ketika kita meninggalkan yang rukun, di samping kita harus menambah satu rakaat, kita pun harus mengerjakan sujud sahwi. Ya. Gen Allahu Akbar. Udah selesai naik lagi. Oh, tadi aku belum baca Fatihah nih. Ya. Jangan dibatalin. Tambah satu rukun. Ketika kita sholat maghrib, bisa jadi sholat maghrib kita 4 rakaat. Tapi rakaat yang bisa jadi 4 rakaat, cuma salah satu dari 4 rakaat kita itu lagun, tidak terhitung. Kenapa? Karena ada rukun yang kita tinggalin. Ketika ada rukun yang kita tinggalin, setelah kita menambahkan 1 rakaat, kemudian kita sujud sahwi. Nah, kemudian yang sunnah-sunnah yang lainnya yaitu sunnah hayat. Banyak sunnah hayat. Bacaan takbiratul ihram itu sunnah hayat. Bacaan tasbih sunnah hayat. Banyak. Ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Di ngaji mah jangan banyak-banyak. Kelolodan itu apalagi sampai jam 9. Kelolodan yang penting satu, kita kumpul, kita guyup, kita bersama, ikat persaudaraan, ya kita silaturahmi, makan dah gitu ya. Ya, ngaji begitu ya, ujung-ujungnya makan, ilmu dapat, perut kenyang. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, sekali lagi di dalam sholat salah satu sunnah yang dituntut adalah sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu ada 2, cuman kalau diperincin banyak. Intinya 2, yaitu qunut dan tahiyat. Ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi, dan yang lainnya itu sunnah hayat. Tidak ada kewajiban atau tidak ada tuntutan kita melaksanakan sujud sahwi. Demikianlah, saya kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sebelumnya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, berkah, manfaat dunia dan akhirat, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak.